Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang trigonometri, yaitu materi untuk kelas 10. Untuk trigonometrinya sendiri itu kan banyak banget ya. Hari ini kita fokus ke perbandingan sudut-sudut berelasi. Sebelum kita ke perbandingan sudut berelasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kuadran sudut. Jadi, sudut satu putaran itu kan ada 360 derajat ya. 360 derajat itu dibagi menjadi 4 kuadran. Mungkin kalian udah pernah dengar, udah sering dengar, atau udah pernah lihat juga ya, pernah baca. Kuadran, yang dimaksud kuadran itu kayak apa? Kuadran itu, kuat itu kan 4 ya, dibagi jadi 4 tadi. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1 itu sudut antara 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 180 derajat sampai 270 derajat. Kuadran 4 itu 270 sampai 360. Hari ini kita akan bahas satu-satu, oke? Yang pertama tentang kuadran 1 dulu. Kuadran 1 tadi dari 0 derajat sampai 90 derajat, itu biasanya kita menyebutnya sudut yang ada di kuadran 1 itu termasuk sudut lancip. Kenapa lancip? Karena kan kurang dari 90 gitu ya. Kurang dari 90 derajat kayak gitu. Kalau sudut di kuadran 2 nanti sudutnya tumpul gitu kan ya. Tumpul. Nah, gini karena lebih dari 90 derajat. Di kuadran pertama antara sudut 0 sampai 90 derajat itu bisa kita cari. Misal nih, saya tanya, berapa nilai dari sin 30? Kayak gitu ya. Sin 30 itu kan berada di kuadran 1. Oh iya, sebelum kita lanjut banyak-banyak, di kuadran 1 antara sudut 0 sampai 90 itu merupakan sudut-sudut istimewa ya. Sudut-sudut istimewa ingat nggak? Jadi ada sin, cos, tangen. Sudut istimewa itu berapa aja? 0, 30, 45, 60, sama 90. Kita ingat kembali ya. Sin 0 berapa? 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Dan ini kebalikannya. 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Sedangkan tan itu 0, sepertiga akar 3, 1 akar 3, dan tak hingga. Kayak gitu ya. Stop. Nah, oke, kita bisa lanjut lagi. Tadi kan udah tahu ya sudut-sudut istimewa berapa aja. Kita sekarang fokus ke kuadran-kuadrannya. Kuadran-kuadrannya itu ada spesifikasinya. Kayak gini maksudnya. Di kuadran 1 tadi adalah sudut lancip antara sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Siapa saja yang nilainya positif itu semua atau all, yaitu dari mulai sin, cos, tangen, kosek, sekan, kotan yang ada di kuadran 1 nilainya positif semua. Terus kalau yang di kuadran 2, yang positif cuma yang sin. Terus yang di kuadran 3 yang positif tangen. Kuadran 4 itu positifnya cos. Jadi kalian harus hafal dulu ya, Cara menghafalnya, kalau dari saya sendiri itu biasa dari kuadran 4. Biasanya dibuat jembatan keledai ya. Cos tan sin all, atau biasanya kotan si all kayak gitu. Kotansial, kosinus tangen, sin dan all kayak gitu ya. Atau bisa dihafalkan dari kuadran 1 semua sin, tan, cos kayak gitu. Terserah cara menghafalnya gimana. Tapi kalau dari saya sendiri itu kotansial, cos, tan, sin, dan all kayak gitu ya. Terus kita cek dulu letak-letak sudutnya. Misal saya punya sin 30 letaknya di kuadran 1. Letaknya di kuadran 1 berarti nilainya sin itu pasti positif. Jadi nilainya dari sin 30 itu nanti pasti positif. Terus cos 150. Cos 150, sudut 150 berada di kuadran 2. Di kuadran 2 daerahnya sin. Berarti nanti kalau nilai cos adalah negatif gitu ya. Terus
sin 240. 240 letaknya di mana? Di antara ini ya, di antara ini. Oh, di sini tuh daerahnya tan. Berarti sin itu nanti negatif kayak gitu. Terus yang terakhir itu tangan. Tangan 300. 300 juga di antara 270 sampai 360 gitu ya. Di sini daerahnya cos, otomatis nanti nilai selain cos adalah negatif juga kayak gitu. Di sini kita udah tahu. Oke, tadi kan udah tahu ya nilainya positif sama negatifnya. Sekarang kita yang pertama, itu sin 30. Nilainya tadi positif karena di kuadran 1 semuanya berlaku positif. Terus, kalian ingat lagi, kuadran 1 itu kan dari 0 sampai 90 derajat. Kayak gitu, itu ada rumusnya. Jadi gini, di kuadran 1 itu ada rumus. Misal sin 90 dikurangi A sama dengan cos A. Cos 90 dikurangi A, sin A. Tan 90 dikurangi A sama dengan kotangan A. Di sini sin 30. Oh, sin 30 itu bisa kita cari dari sin berapa? Sin 90 dikurangi berapa sih? Dikurangi 60 ya. Dikurangi 60. Sama kan ya? 90 kurangi 60, 30. Berarti 30 itu bisa diganti 90 dikurangi 60. Di rumusnya kalau ada sin 90 dikurangi A jadi cos A. Berarti di sini jadi cos 60. Cos 60 tadi berapa nilainya? Cos 60 nah, gini ya. Setengah ya. Jadi sin 30 itu hasilnya setengah. Sekarang kalian coba untuk cos 60 kayak gitu ya. Nanti hasilnya berapa? Oke? Oke, sekarang ke kuadran kedua ya. Kuadran kedua tadi itu sudut antara 90 sampai 180. Sudut antara 90 sampai 120 itu termasuk sudut kuadran 2. Jadi di kuadran 2 tadi kita udah tahu daerahnya sin. Jadi yang nilainya positif cuman sin gitu aja ya. Yang nilainya positif cuma sin. Di sini bisa diperhatikan, di sini kan ada dua batas. 90 sama 180. Di kuadran 2 ini dibagi jadi 2. Bisa pakai 90, bisa pakai 120. Apanya maksudnya? Itu rumusnya ya. Yang dimaksud itu rumusnya. Kalau pakai 90 rumusnya kayak gini, kalau pakai 180 rumusnya kayak gini, kayak gitu. Kita mau cross check untuk ini contoh dari saya dulu ya. Contoh dari saya itu sin 150. 150 memang kan letaknya di sini ya. Kita lihat dulu sin 150 kalau mau pakai rumus ini itu kan bisa sin berapa coba? 90 ditambah 60. 90 ditambah 60 derajat. Di sini kalau ada sin 90 tambah A sama dengan cos A, berarti sama dengan cos dari A-nya berapa? 60. Cos 60 itu berapa sih? Cos 60 itu sama dengan setengah, kayak gitu ya. Cos 60 sama dengan setengah. Di sudut-sudut istimewa tadi kan masih inget ya. Terus ini kalau pakai cara yang 90, kalau pakai cara yang 180, pakai cara yang 180 tinggal kita ganti rumusnya kayak gitu. Berarti di sini itu kalau pakai sin pakai cara 180 itu 180 biar jadi 150 rumusnya jadi sin 30. Sin 30 berapa? Setengah juga. Jadi gitu ya. Jadi terserah mau pakai rumus yang 90 atau 180 boleh. Yang penting kalian hafal salah satu di antara ini gitu ya. Jadi yang kuadran 1 tadi juga harus dihafal, yang ini juga harus dihafal. Kalau yang ini kalian bisa milih mau menghafal yang pakai 90 atau pakai 180, oke? Sekarang kalian coba untuk nilai cos 150 ya. Cos 150 tadi nilainya sudah negatif, tinggal dicari cos 150 itu berapa. Gitu ya. Semangat. Oke, lanjutannya untuk kuadran 3 itu batasnya 180 sampai 270 ya. Sama kayak yang di kuadran 2 tadi. Jadi ada dua rumus, bisa pakai 180, bisa pakai 270. Rumusnya kayak gitu ya jelasnya. Terus itu ada contoh soal ketika yang ditanyakan sin 240 sama 225. Nanti kalian lanjutin sendiri ya pakai dua rumusnya. Terus untuk yang kuadran 4 itu batasnya 270 sampai 360. Rumusnya kayak gitu. Di situ sudah jelas banget ya bisa pakai 270 atau 360. Lah,
Itu untuk contoh soalnya bisa dilanjutkan jawabannya berapa gitu ya. Oke, semangat learning from home, semangat Ramadan ya, menyambut Ramadan bentar lagi. Semangat untuk melakukan hal-hal kebaikan. Sarangyo.